Ya, bicara tentang Israel, negara kecil yang punya sumbangsi luar biasa bagi peradaban manusia. Siapa yang tidak mengetahui bahwa orang-orang ini sebuah negara kecil dengan penduduk yang sedikit, tetapi dia telah melewati rentan waktu yang panjang dan dia sudah memberikan sumbangsi bagi dunia begitu besar. Kalau kita cari dalam berbagai informasi, mereka adalah negara kecil dengan peraih Nobel perdamaian terbanyak. Mereka dengan berbagai jenis penemuan dan sumbangsinya bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan ada banyak negara yang tidak punya sumbangsi bagi manusia, bagi peradaban manusia. Mereka sedang mati-matian membenci bangsa ini dan berusaha untuk melenyapkan bangsa ini dari muka bumi. Beberapa cerita ajaib yang akan saya sodorkan bagi kalian. Yang pertama adalah 3.000 tahun yang lalu, sekitar pada masa kekuasaan dari Raja Firaun, bangsa ini mengalami perbudakan yang cukup lama. Tetapi Firaun berusaha untuk melenyapkan mereka dari muka bumi. Yang terjadi adalah Firaun tenggelam bersama pasukannya ke dalam air. Kemudian bangsa ini dibuang ke dalam pembuangan di Babilonia, di Irak. Kemudian mereka juga tidak musnah, mereka juga tidak hilang. Bahkan pada zaman kerajaan Media Persia, zamannya raja-raja Persia, bangsa ini dikembalikan lagi kembali ke negeri mereka. Dan mereka kembali membangun negeri mereka menjadi bangsa yang besar. Kemudian berjalan terus usaha berbagai bangsa untuk melenyapkan bangsa ini. Tidak pernah berhasil. Pemerintahan Hitler begitu berambisi untuk melenyapkan bangsa Israel dari muka bumi. Dia merasa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang harus dilenyapkan. Padahal bangsa ini sangat menolong kehidupan manusia. Hilang. Hitler yang hilang, bangsa ini tetap hidup. Kemudian berbagai bangsa di sekitarnya menyerang dia dalam peperangan Yom Kippur tahun 1948. Terjadi, bangsa ini akhirnya berdiri sebagai bangsa yang kuat, merdeka, dan memiliki tanah air. Masih terus orang berusaha untuk melenyapkan mereka sampai hari ini. Berbagai musuh dari berbagai belahan bangsa. Tidak tahu alasannya apa. Tetapi bangsa ini tetap tegak berdiri. Allah ada di pihak mereka senantiasa. Ternyata luar biasa. Siapa saja, mari kita lihat siapa saja tokoh-tokoh hebat yang menjadi salah satu pemberian terbesar yang diberikan oleh bangsa ini bagi dunia. Kalian tentu mengenal tentang Albert Einstein. Dia keturunan Yahudi yang telah memberikan dampak yang besar, penemuan luar biasa bagi dunia. Isaac Newton. Semua orang tahu tentang Isaac Newton. Karl Marx. Kemudian Sigmund Freud. Dan masih banyak lagi. Di dunia modern, direktur ChatGPT, pendiri ChatGPT, Facebook, WhatsApp, Google, dan sebagainya. Kita bisa hitung satu persatu. Keturunan dari bangsa ini memberikan sumbangsi bagi kehidupan manusia. Tapi hari ini banyak bangsa di dunia tanpa alasan terus mau menyerang dan melenyapkan mereka. Kita tidak tahu. Kalau dibilang mereka adalah bangsa yang jahat, kenapa Allah terus membela mereka? Kenapa Allah terus ada di pihak mereka? Dan mereka tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap. Arab berusaha untuk melenyapkan mereka, tapi tidak pernah bisa. Kerajaan mereka tetap berdiri. Mereka adalah keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan mereka adalah Daud, Salomo. Kemudian nabi-nabi diutus untuk memberitakan
sampai kepada zaman Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini. Berbagai bangsa berusaha untuk melenyapkan mereka dengan segala cara dan dalil. Tetapi ternyata Allah tidak pernah berpihak kepada bangsa-bangsa itu. Allah selalu ada di pihak bangsa Israel. Ada satu bangsa lagi yang tidak punya urusan sama Israel ini. Tidak pernah dijajah oleh Israel. Tidak pernah diserang oleh Israel. Tetapi terus berusaha untuk melenyapkan Israel. Dengan segala narasi, serangan, dan sebagainya. Bangsa ini saya heran. Tapi tidak apa-apa. Karena Alkitab bilang begini. Bangsa mana yang memberkati Israel, bangsa itu akan diberkati. Tetapi bangsa mana yang akan mengutuk Israel, bangsa itu akan dikutuk. Adakah bangsa yang seperti ini? Kita lihat saja apa yang akan Allah kerjakan terhadap bangsa-bangsa yang bangkit melawan. Tetapi Tuhan selalu melakukan perbuatan ajaib di atas bangsa ini. Hari ini dan terus sampai hari akan datang, di mana Tuhan menyelamatkan mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.